sakratul maut yang paling barik dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sakratul maut itu bukan berarti berdosa. Hendaknya proses orang berpindah dari alam dunia alam akhirat. Kalau malaikat kan ibu yang merasa sakit kan, tapi kalau sakratul maut orang yang merasakan sakit. Makin hebat iman orang, ketakwaan orang, makin saleh orang, tentu sakratul mautnya makin hebat. Karena itu detik-detik di mana puncak ujian. Kadang-kadang sakratul maut itu penghapus dosa-dosa. Mau gambarkan seketik. Setiap kebaikan-kebaikan pasti ada balasannya. Jika kebaikan-kebaikan dilakukan oleh orang kafir, orang tidak beriman, tentu kebaikan-kebaikan yang dilakukannya adalah kepentingan dunia. Karena tidak beriman ke akhirat. Dan itu sajanya berbuat baik bukan untuk akhirat, bukan karena Allah, tapi untuk kepentingan dunia. Sia saja yang baik-baik di dunia kau diberi balasan. Itulah kesenangan yang diperoleh orang yang tidak mukmin. Karena kebaikannya langsung dibalas di dunia. Andai sekiranya ada kebaikan-kebaikan mereka yang tidak beriman, belum lagi diterima balasannya, maka dimudahkan sakratul mautnya. Tertengok? Itu balasan Zat. Itu sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tazkirah. Mula melihat siasen yang saja di dunia ko yang berbuat baik, nya kamu menerima balasan kebaikan. Di dunia ko. Maka orang-orang yang tidak beriman, mereka suka membantu, suka melapangkan, suka meringankan, suka berbaik segala macam, diberi balasan. Kadang-kadang balasannya nambah baik, kadang-kadang kesuksesan, kadang-kadang naik pangkat, kadang-kadang kehidupan yang serba hebat. Andaikan kebaikan-kebaikannya masih ada tersisa yang tak dibalasi, dimudahkan sakratul mautnya. Tengok. Setelah itu habis semua kebaikannya dibalasi. Tak berhaknya minta balasan kebaikan. Semua di dunia lah dibalas. Tengok. Halo? Lai betul lah? Setelahnya mati tidak ada satupun kebaikannya tinggal, balasan kebaikan. Jadi tidak bisa berharap. Sebab semuanya lah dibalasi. Sebaliknya orang-orang mukmin, jika Allah berkenan untuk berbuat baik, untuk menghapuskan, mengampuni, menutup kesalahan dosa-dosanya, maka balasan dosanya di dunia berupa musibah-musibah, berupa bala-bala, ujian-ujian, penderitaan. Tandanya Allah ingin menghapuskan dosa-dosanya. Bisa tertangkap tak? Jika idza aradallahu, apabila Allah menginginkan khairan, kebaikan untuk hambanya, maka hambanya itu diberinya berbagai macam cobaan dan musibah untuk menghapus dosa-dosanya. Bisa? Kemudian, jika ingin Allah menghapuskan dosa-dosanya lebih banyak, bahkan ingin menghapuskan semua dosanya, itu tergantung Allah. Diberatkan sakratul mautnya. Dia mengalami sakratul maut yang luar biasa sebagai penghapus dosa-dosa semua. Setelah itu tinggal kebaikannya selai, karena dosanya sudah dihapuskan. Di situ pentingnya kita tahu supaya jangan bersangko. Oh, bersangko orang sakit kan? Alah salahnya, alah. Jangan bersangka.
Bisa jadi nanti di akhirat dia tidak dapat balasan. Semua dosa-dosanya dihapus dengan berbagai macam musibah, dengan berbagai macam ujian-ujian dan segala macam yang dialami menghapuskan dosa. Makanya kalau kita mengalami musibah atau bala-bala, sabar. Sabar itu membacanya mudah. Baca lah kau, sabar ya. Kan mudah bacanya. Yang bisa membantu kesabaran, Pak, salah satu dan terskemanya itu mengingat dosa kita akan dihapuskan. Mengingat nanti di akhirat kita tidak akan dibalasi dosa-dosa kita. Jadi diberatkan sakaratul maut untuk menghapuskan kesalahan-kesalahan. Setelah itu tidak ada kesalahannya lagi. Kalau orang yang tidak Muslim dientengkan sakaratul maut, setelah itu tidak ada lagi kebaikan yang tersisa yang tidak dibalas. Itu kebalikan. Tengok kitab yang sudah saya tengok, Tazkirah.